Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 84 sampai dengan 85, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa id akhadna ay wadhkur lan nutura sira ya Muhammad. Jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk menutur, maksudnya untuk mengingatkan kembali Bani Israel, orang-orang Yahud yang ada di Makkah, di Madinah dan seterusnya, supaya mereka sadar, ingat kembali tentang ayat-ayat atau janji-janjinya Allah yang dituangkan di dalam kitab Taurat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk mengingatkan kembali. Wa id akhadna lan ing dalem tetkalane wis ngalap sapa ingsun Allah mitsaqakum ing janji ira kabeh Bani Israil. Dawuhnya Allah dalam Taurat dituangkan di sana, janjinya Allah kepada Bani Israel. La tasfikuna, ojo padha ngilekake sapa sira kabeh Bani Israil. La tasfikuna, aja padha ngilekno, jangan mengalirkan gitu loh. Sapa sira kabeh Bani Israil dima'akum ing pira-pira getih ira kabeh. Maksudnya zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, mereka Bani Israel itu dibimbing oleh Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, mereka itu suka berantem, suka bantai-membantai, membunuh, mengalirkan darah gitu. Jadi zaman dulu, zamannya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, ini Bani Israel tuh sering melakukan pembantaian, pembunuhan. Bahkan terjadi sehari pernah membantai sampai 70 nabi. Nabi itu dibantai, dibunuh. Seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu dibunuh. Ceritanya dikejar-kejar oleh Bani Israel. Nabi Zakaria lari sampai ke hutan, di situ ada pohon yang besar gitu. Tahu-tahu pohon itu membuka diri. Jadi Nabi Zakaria langsung masuk. Begitu masuk, itu pohon melakup kembali, utuh kembali gitu loh. Nah, ini Bani Israel yang mengejar Nabi Zakaria tadi, akhirnya linga-lingo. Loh, mana nih Zakaria tadi lari ke sini kok? Loh, kok enggak ada? Oh, paling ngumpet di dalam pohon ini. Langsung itu pohon digeraji, senso gitu loh, ya Allah.
ya langsung mati di situ juga. Digeraji di Nabi Zakaria alaihissalam ya langsung habis, dihabisi, dialirkan darahnya. Ini udah jadi apa nggih? Kebiasaan Bani Israel. Padahal itu dilarang oleh Allah. Allah bilang la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna aja padha ngilekake sapa sira kabeh dima'akum ing pira-pira getih ira kabeh. Artinya saling bunuh membunuh, saling bantai membantai ini terjadi di kalangan mereka. Wala tukhrijuna lan aja padha ngusir, aja padha ngetokno sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awak ira kabeh min diyarikum sira usir min diyarikum saking pira-pira omah ira kabeh. Ini juga dilarang oleh Allah. Kalian jangan suka mengusir, menundung diri kalian. Maksudnya di sana terjadi ini ya nggak damai, nggak rukun gitu loh. Sama-sama orang Arab, ditundung. Kamu lihat tuh kasus di jalur Gaza itu. Jadi Israel itu aslinya bukan sebuah negara. Nggak ada negara Israel dalam peta dunia tuh nggak ada. Israel tuh keturunan etnis gitu loh. Keturunan dari turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya nama Israel. Turunnya Nabi Yakub dikenal dengan Bani Israel. Jadi nggak ada negara Israel tuh nggak ada. Mereka orang-orang Yahudi Bani Israel itu menyebar di berbagai benua, di berbagai negara. Di Mekah, di Madinah, di mana-mana itu ada. Nah akhirnya apa? Bani Israel ini mendirikan sebuah negara. Dia membatasi wilayah-wilayah itu, dibatasi sendiri, diakui sebagai sebuah negara Israel. Didaftarkan ke PBB. Nah keterima juga ditompo. Akhirnya berdirilah sebuah negara Israel. Nah di situ mereka sering ini bikin memperluas wilayahnya. Sering terjadi ini pembantaian di jalur Gaza itu. Perbatasan. Mereka punya program untuk melebarkan, memperluas wilayahnya. Jadi ada program Palestina itu, Masjidil Aqsa, ingin dijadikan pusat pemerintahan. Jadi ibu kotanya gitu. Bahkan seluruh dunia ini ingin dijadikan Israel Raya. Nah ini loh Israel. Dikatakan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani ini gak rela sama kamu, gak akan rela, lantardo, sampai kamu mau ngikuti millatahum, mengikuti protokol atau aturan main mereka. Orang Yahudi punya program itu, Yahudisasi, dunia seisinya ini mau dijadikan Yahudi semua. Nasrani juga gitu. Nasara itu Nasrani. Juga sama punya program Nasranisasi atau Masihiyah. Nah, aslinya Nasrani itu orang Nasara itu pendukung Nabi Isa alaihi salam. Tapi akhirnya pecah. Nabi Isa dibantai. Mereka juga Bani Israel juga. Nabi Isa itu melanjutkan perjuangannya Nabi Musa. Membimbing Bani Israel juga. Nabi Isa dibantai, disalib, didaplang, dibrejeti, ya Allah. Enggak taunya Nabi Isa diselamatkan, dievakuasi oleh Allah. Yang disalib, yang didaplang itu bukan Nabi Isa, hanya orang dari Bani Israel juga, kelompok mereka
diserupakan mirip Nabi Isa. Akhirnya dituangkap, disalib, diduaplang, dibantai, dibunuh. Loh ini loh, Bani Israel tuh suka gitu, suka mengalirkan darah, membantai, membunuh, mengusir. Jalur Gaza itu sering jadi sengketa terus. Ada orang-orang Palestina atau orang Libanon mendirikan bangunan rumah di situ. Diusir, tondong, nggak mau dibunuh. Sehingga sering terjadi di sana pembantaian. Gencatan senjata reda, nanti lain waktu lagi kambuh lagi. Begitu terus-menerus. Diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan mereka. Ini dituangkan dalam Taurat. Mereka tahu juga gitu loh. Suma akrartum mongko kari-kari nampa sapa sira kabeh Bani Israel. Jadi Bani Israel ini menerima aturan itu. Kalian jangan membantai, jangan membunuh, jangan mengusir. Nggih Gusti, Gusti, sami'na Gusti. Bani Israel gitu, kalau didhawuhi Allah lewat Taurat, lewat pengaran dari Nabi Musa, enggak, tapi enggak kepanggih. Sami'na, tapi wa asaina gitu. Mereka bilang, sami'na wa asaina. Kami mendengar, tapi saya akan menentang itu peraturan. Di sini dikatakan, summa akrartum mengko kari-kari nampa nrimo sapa sira kabeh ing janji kasebut. Wa antum hale utawi sira kabeh tasyhadun iku padha nekseni sapa sira kabeh. Jadi janji itu dituangkan dalam Taurat, mereka menerima dan bersaksi. Kalau istilah organisasi itu tanda tangan, ACC gitu. Mau menerima dan tanda tangan. Wa antum tasyhadun. Suma antum mongko kari-kari utawi sira kabeh haula iki Bani Israel ayah haula taktolona iku padha mateni sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira awakira kabeh wa tukhrijuna lan padha ngusir nundung sapa sira kabeh farikon ing golongan suwiji kelompok suwiji mingkum kang saking sira kabeh sira tundung min diyarihim saking pira-pira omahe farikon. Ini lihat aja itu kasus Gaza itu di perbatasan Israel dengan Lebanon dengan Palestina. Ini sering terjadi. Mereka membantai, membunuh, mengusir. Nah ini loh, wa antum thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna kale padha tulung tinulung sapa sira kabeh alaihim ngalahake alaihim ing atase fariqon tulung tinulung bil ismi kelawan dosa maksiat wal udwani lan dolim. Jadi di sana ada suatu organisasi sebuah negara Israel, sehingga di situ ada pemerintahannya, ada kepala negaranya, ada menterinya, ada kabinet-kabinet dan seterusnya, ada pasukan-pasukan sampai yang paling bawah, prajurit paling bawah yang ditugaskan di lapangan untuk melaksanakan menegakkan negaranya. Nah ini namanya tadhaharun, tulung tinulung. Tapi dalam hal mengusir tadi melebarkan wilayah, memperluas wilayah. Rencananya itu Palestina, Masjidil Aqsa itu mau dijadikan pusat. Tapi ya nggak
dituangkan dalam ini rahasia negara. Enggak dituangkan dalam daftar pemerintahan atau aktivitasnya. Enggak dimasukkan ke PBB. Rahasia negara. Semua negara punya rahasia. Yang rahasia ini loh enggak dituangkan di sana. Dikatakan dalam Al-Quran gitu, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahu. Mereka punya program Yahudisasi. Kelompok Nasrani sama juga punya program Nasranisasi. Seluruh dunia ingin dijadikan paling tidak mengikuti protokol aturan main mereka. Ya Allah, maka kita semoga senantiasa dikasih kesabaran yang tinggi dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kita nggak bisa lepas dari berbagai macam ujian-ujian dan tantangan-tantangan. Kita nggak boleh sakit hati, nggak boleh memusuhi. Ya kita harus menghormati. Hidup ini harus damai gitu loh. Saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini ditegaskan oleh Allah, setiap kita umat Islam, mukminin mukminat, ini dianjurkan untuk saling tolong menolong, tapi alal birri, kebaikan, damai gitu loh, enggak permusuhan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini sama-sama saling menghormati, saling menghargai. Enggak boleh bermusuhan, enggak boleh berbuat zalim. Nah, ini loh. Jadi jangan sampai kita itu sakit hati atau dendam sama mereka, jangan. Kita harus saling menghargai, menghormati. Hidup damai. Nah, lakum dinukum waliyadin. Udahlah pokoknya agamamu, agamaku. Jangan sampai kita berantem, bertentang, bercekcok, bermusuhan. Damai gitu loh. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa iyatukum lan lamun tekakum ing sira kabeh Bani Israil usara apa pira-pira tawanan perang. Jadi prajuritnya Israel ini ada yang tangkap Palestina atau ditangkap Libanon atau Syria dan lain sebagainya. Taftu mongko padha nebus apa sira kabeh hum ing usara. Jadi nebus tawanan perang itu diperbolehkan. Dituangkan dalam Taurat, enggak pelanggaran gitu loh. Enggak melanggar janjinya Allah. Jadi tentara Bani Israel ini kalau ketangkap boleh ditebus, dimohon untuk dikembalikan lagi ke negaranya dengan keadaan selamat, tidak ada cacat, enggak ada apa. Ditebus. Nah, ini boleh. Makanya mereka itu kalau tentaranya ini ketangkap, ditawan, mereka tebus, tafdu. Mongko padha nebus apa sira kabeh hum ing usara. Wa huwa utawi kelakuan ai asaknu muharramun iku den haramake alaikum ing atase sira kabeh ikhrajuhum apa ngusir nundung farikan. Ikhrajum apa ngusir atau nundung farikon. Sementara mereka itu mengusir, menundung, bahkan membunuh. Kelompok-kelompok yang dari Palestina atau Libanon atau lainnya yang mendirikan bangunan rumah di jalur Gaza itu sering diusir. Paksa, kalau nggak mau ya dibunuh. Itu dilakukan, padahal itu nggak boleh. Tapi kalau nebus tawanan perang mau. Ini namanya apa? Iman sebagian kitab,
tapi mengkufuri sebagian yang lain. Dalam Taurat itu ditegaskan boleh masalah menebus tawanan perang, tapi juga dilarang menundung, dilarang mengusir, dilarang membunuh. Larangannya mereka terjang, yang menguntungkan dirinya diambil. Namanya iman sebagian kitab, kufur sebagian yang lain. Afatuk minuna, apa ta padha iman sapa sira kabeh fi ba'dil kitabi ing sebagian kitab Taurat diimani. Wa takfuruna lan kufur sapa sira kabeh bi ba'din ing sebagian kang weneh kang liya. Yaitu tadi mengusir, menundung, membunuh, dikufuri, nggak mau menaati itu. Tapi kalau menebus tentaranya karena ini mendapatkan keuntungan pribadi, iman. Nah ini namanya iman bibadin, kufur bibadin. Fama jazauman mongko ora ana apa walese wong yaf'alu Fama jazauman mongko ora utawi walese wong yaf'alu kang lakoni sapa man zalika ing eka iman sebagian kitab, kufur sebagian yang lain. Mingkum saking sira kabeh illa khizun angin iku asar ina fil hayati dunya ing dalem urip ana ing donya. Maka di dunia harus diperangi karena mereka itu melanggar protokol ilahi, aturan-aturan syarat ditentang. Nah ini nggak ada lain balasannya kecuali dibikin hina, harus dilawan itu, diperangi gitu loh. Makanya terjadi di dalam kisah Rasul itu terjadi ada perang Quraidah, Biqatli Quraidah. Di sana banyak yang orang Yahudi yang suka ini membantai, membunuh. Nah ini nggak ada lain balasannya untuk kecuali dibikin hina. Fil hayatid dunya. Wa yaumal kiamati lan ing dalem dina kiamat nek kiamat yuraduna dibalekake sapa yuraduna bakal dibalekna sapa man mayaf aluzalika dibalekna ila asyadil azab maring bangete siksa ila asyadil azabi maring bangete siksa yaitu disiksa di wail dulu ayat yang sudah fawailun lilladzina yaktubunal kitab tsumma yaqulun hadza min indillah itu loh. Diancam siksa yang berat ila asadil azab. So nek dina kiamat. Sekarang ini ya mereka masih mentang-mentang terus memang punya program untuk bikin Yahudisasi. Pokoknya programnya harus sukses, harus berhasil. Ya Allah. So nek akhirat dicawisi dikembalikan ila asadil azab. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu lan ora utai Gusti Allah bighafilin iku lali, iku zat kang lupa, lali. Amma saking perkara ta'malun bitta atau bilya. Bisa bilya yaitu ya'malun. Cuma qiraah sab'ah. Amma saking perkara ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Sira kabeh ini enggak Bani Israel tak, ya semua kita. Umatnya Rasulullah ini seluruh dunia. Tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Kalau bilya ya maluna kang padha nglakoni sapa man. Wong sing iman sebagian, kufur sebagian. Al-Qur'an sebagian yang enak-enak diimani.
sing bertentangan dengan kesenangan pribadi diterjang. Nah, ini namanya iman sebagian, kufur sebagian. Orang-orang yang melakukan semua apa saja yang dilakukan, kita juga. Allah nggak lupa. Allah nggak lupa apa saja yang kalian kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya apa? Allah pasti akan memberi balasan semua amal perbuatan kita. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Di ayat yang lain Allah sudah tegaskan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun orangnya yang berbuat sekecil darah pun, berbuat khair pasti akan melihat balasannya. Demikian juga sebaliknya. Siapapun, nggak peduli orang Arab atau non-Arab, orang mukmin atau non-mukmin, Muslim atau non-Muslim, kalau berbuat jahat, ya pasti akan melihat balasannya besok. Nah, di sini ditegaskan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi inayah, hidayah, taufiknya, sehingga kita bisa selalu takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, dimudahkan semua urusan kita, dikasih rizki yang banyak, halal barokah, ilmu manfaat, husnul khotimah. Demikian juga seluruh keluarga kita, dzurriyyah kita ila yaumiddin. Amin Allahumma amin. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.